Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka ingin menjelaskan materi tentang pasar persaingan sempurna dengan mata kuliah Ekonomi Mikro dan dosen pengampu Ibu Nita Hernita. Yuk langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Jangan lupa simak video kami dengan baik ya guys. Apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa yang serupa, identik, dan ada banyak pembeli juga. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan bersifat homogen. Selain itu, tidak ada perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. Harga yang ditentukan terjadi dari keinginan produsen dan konsumen. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna? Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh masing-masing penjual bersifat homogen atau serupa. Yang ketiga, informasi pasar tersedia secara sempurna. Yang keempat, semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang sama tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang atau jasa. Yang kelima, tidak ada hambatan bagi penjual untuk memasuki atau keluar pasar. Yang keenam, setiap penjual memiliki kebebasan untuk memasuki atau keluar pasar tanpa hambatan. Yang ketujuh, adanya standarisasi produk. Yang terakhir, tidak ada celah informasi mengenai pasar atau penjual dan pembeli. Pembentukan harga yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar sempurna berupa garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang atau OQ. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Dan kurva tersebut juga merupakan kurva pendapatan rata-rata atau AR, Average Revenue, dan pendapatan marginal atau MR, Marginal Revenue. Suatu pasar dikatakan berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita akan masuk ke analisis statis. Analisis statis adalah tidak mempertimbangkan faktor waktu keseimbangannya. Prosesnya itu bagaimana tawar-menawar antara penjual dan pembeli hingga mencapai kesepakatan atau deal. Ada dua contoh keseimbangan pasar, yaitu terjadinya keseimbangan pasar dan tidak terjadinya keseimbangan pasar. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Di sini ada dua contoh keseimbangan pasar, tapi aku akan menjelaskan salah satunya, yaitu yang terjadinya keseimbangan pasar. Nah, pertama-tama, fungsi permintaan dinyatakan sebagai QD sama dengan AP ditambah D. Fungsi penawarannya adalah QS sama dengan CP ditambah D. Maka equilibrium atau E itu dicapai dengan menggunakan supply dengan demand baik kuantitinya maupun price-nya seperti ini. Kita ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah sebagai berikut. QD sama dengan 90 dikurangi 2P dan QS sama dengan 3P dikurangi 30. Tentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi harga dan jumlah barang, serta gambarkan grafiknya. Diketahui, ingat, E itu dicapai dengan menyamakan supply dengan demand. E seperti tadi ya, 3P. Nah, kita masukin yang supply-nya terlebih dahulu, yaitu yang ini, 3P
dikurangi 30 sama dengan, kita lalu masukin yang demand-nya, 90 dikurangi 2P. Nah, lalu P tersebut yang ini dikelompokkan. 3P dikurangi 2P sama dengan 90 ditambah 30. Maka 5P sama dengan 120. P-nya yaitu 24. Menjadikannya Q itu boleh pakai Q demand, boleh pakai Q supply. Kalau saya sekarang mau mencoba memakai Q demand terlebih dahulu, seperti ini. Sama dengan 90 dikurangi 2P sama dengan 90 dikurangi 2 dikali 24 sama dengan 42. Nah, dan terjadi kesepakatan di sini antara penjual dan pembeli dengan harga 24 dan yang barang diperjualbelikannya itu adalah 42. Lalu bagaimana menggambar grafiknya? Seperti ini. Terlebih dahulu kita itu menulis kembali ini. QD sama dengan 90 dikurangi 2P dan QS sama dengan 3P dikurangi 30. P sama dengan 24, Q sama dengan 42. P itu adalah harga, Q itu adalah banyaknya barang. Lalu terlebih dahulu kita tarik sumbunya. Kalian boleh menggunakan penggaris ya. Di sini kita ituin Q, di sini P. Jika di sini 0, sorry. Nah, jika P-nya 0, maka Q-nya adalah 90. Kita taruh di sini. Hasil dari 90 itu adalah 90 dikurangi 2 dikali 0. Karena P-nya ini masih 0. Nah, lalu jika Q-nya 0, maka P-nya adalah 90 dibagi 2. Hasil dari 90 dibagi 2 adalah 45. Maka dari situ kita akan menarik garis. Menarik garis antara 90 dan 45. Nah, di sini disebut dengan garis demand. Kita akan mencari supply-nya terlebih dahulu. Jika Q-nya 0, maka P-nya adalah 30 dibagi 3. 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Nah, sebelum kita menarik garis supply, kita akan menemukan, kita akan menarik garis equilibriumnya terlebih dahulu. Seperti ini. Kita menempatkan titik equilibriumnya di tengah-tengah. Di sini. Di sini. Nah, posisi di sini itu adalah harga, yaitu 24. Dan di sini adalah banyaknya jumlah barang, yaitu 42. Nah, setelah seperti ini, baru kita akan menarik garis supply-nya. Dari angka 10, kita tarik ke tengah, seperti ini. Nah, ini disebutnya dengan garis supply. Nah, maka dari grafik ini, menggambarkan equilibrium atau keseimbangan pasar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Nah, selanjutnya di dalam pasar persaingan sempurna memiliki dua keseimbangan, ada keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan jangka pendek. Keseimbangan jangka pendek adalah rekonstruksi dari marginal cost yang dimulai dari titik usaha atau shutdown point.
hingga perusahaan mendapatkan laba. Kondisi keseimbangan tercapai ketika produsen memperoleh laba maksimum sebesar bidang yang diarsir. Syarat untuk memperoleh laba maksimum, produsen harus menghasilkan output ketika MR sama dengan MC. MC berlereng positif di titik A pada harga P0 dan jumlah output Q0. Jika produsen berproduksi pada harga P1 dan jumlah output Q1, maka produsen akan memperoleh laba sebesar 0 atau produsen berada di titik impas atau TR sama dengan TC. Jika produsen berproduksi pada harga P2 dan jumlah output Q2, maka produsen akan mengalami kerugian seharga biaya tetap. Posisi keuntungan dalam keseimbangan jangka pendek dibagi 5, tetapi di sini aku bakal ngejelasin 3 saja dikarenakan terbatasnya waktu. Yang pertama itu ada P lebih dari AC, P sama dengan MC. Mula-mula kita buat dulu kurvanya seperti ini. Dengan ini Q dan sini P. Nah, kita bikin dulu garis MC. MC mula-mula menurun tetapi selanjutnya meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Katakanlah seperti ini garis MC-nya. Kemudian kita mencari garis AVC seperti ini. Ini hanya contoh saja ya. Lalu kita tarik garis untuk mencari AC. Sini. Nah, pada titik ini yang berpotongan MC dengan AC kita beri titik A, dan garis berpotongan antara MC dan AVC kita kasih titik B. Nah, pertama kita tentukan dulu TR-nya sama dengan P kali Q. Nah, karena ini P lebih dari AC dan P sama dengan MC, kita tarik garis di atas ini. Lalu turunkan garis di sini. Oke. Terus ini kita kasih nama P1, di mana P1 kali Q PR sama dengan P1 kali Q. Ini kita kasih titik D sama dengan, karena ini persegi jadi kita tulis persegi P kali D Q 0. Terus mencari PC sama dengan AC kali Q sama dengan persegi dikali, kita tentukan dulu titik C nya karena di sini tadi P sama dengan P lebih dari AC dan P sama dengan MC. Kita tarik garis di titik A. Nah, sama dengan ini kebentuk lagi garis persegi C kali E Q 0, dan titik E nya berada di sini karena tadi berpotongan, karena ini berpotongan di sini jadi titik D dan berpotongan di sini jadi titik E. Nah, lalu laba sama dengan TR dikurangi TC, karena labanya itu lebih daripada 0, lalu berarti laba lebih dari 0, maka ini sebutnya sama dengan laba positif atau laba ekonomi, karena di sini terlihat ya laba itu lebih daripada 0. Lanjut, yang kedua ada P sama dengan AC dan P sama dengan MC. Maka sebelumnya kita buat dulu kurvanya seperti tadi,
dengan garis MC. Ini kita sembarang aja karena ini hanya contoh ya guys. Kemudian kita juga buat garis AVC dan juga garis AC. Ini garis MC, ini garis AC dan AVC. Di sini titik A seperti tadi, dan di sini yang berpotongan titik B. Maka PR sama dengan, karena P sama dengan MC dan P sama dengan AC, kita tarik garisnya persis di titik potong A ini, di titik A ini. Berarti ini P1 ya guys. Habis itu sama dengan TR sama dengan P1 dikali Q sama dengan, kita tarik garis lagi, persegi P kali A Q 0. Kemudian cari TC, P1 kali Q sama dengan persegi P1 A Q0 sama karena di sini sama ya. Kemudian berarti laba sama dengan TR kurangi TC. Nah, karena sama ya guys, maka laba sama dengan 0 atau disebutnya laba normal. Nah, yang terakhir untuk mempersingkat waktu itu dimana garis AVC itu terletak di titik B, maka kita tarik garis di sini sejajar, disebutnya P1, dan kita tarik garis ke bawah. Maka TR sama dengan P1 B Q0 dan TC sama dengan, kita tarik garis di sebelah sini bawah dan garis sejajar, ini titik E dan di sini C, jadi TC sama dengan C E B P. Kemudian untuk banyak sama dengan TR dikurangi TC, sehingga laba kurang dari 0 atau perusahaan ini mengalami rugi. Disinilah ketika laba kurang dari 0 atau rugi disebutnya shutdown point, seperti tadi yang dijelaskan oleh saya. Jadi inilah ketiga dari kurva keseimbangan jangka pendek. Nah, selanjutnya keseimbangan pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang, di mana perusahaan dan industri dapat membuat perubahan-perubahan tertentu. Keseimbangan pasar persaingan sempurna terjadi pada saat yang pertama, perusahaan harus bekerja dengan sebaik mungkin atau do it as well as possible. Yang kedua, tidak mengalami kerugian atau not suffering loss, agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam memproduksi. Yang ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk keluar masuk karena laba nol atau zero profit, yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pembelian yang sama. Dan yang terakhir, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat SAC sama dengan LAC. Nah, di sini aku akan ngejelasin kurva keseimbangan pasar persaingan sempurna pada jangka panjang. Nah, biasanya produsen itu hanya akan mengalami yang namanya zero economic profit, atau biasa kita sebut dengan laba normal, yang dimana TR itu sama dengan TC. Nah, aku akan ngebuatin kurvanya.
dimana di sini itu Q, di sini P. Terus kita tarik garis permintaan yang di sini itu kita kasih keterangan D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR, yang artinya D adalah demand atau permintaan dan P adalah price atau harga, AR adalah average revenue atau penerimaan rata-rata, dan MR adalah marginal revenue atau penerimaan marginal. Nah, di sini kita akan tarik garis. Kita bentuknya checklist aja ya teman-teman. Jadi kita tarik garis dari sini ke sini. Kita beri ini nama SMC atau Search Marginal Cost. Terus kita tarik lagi di bagian atasnya, tapi sama di satu potong titik di sini. Kita sama tariknya. Kita kasih nama LMC atau Long Run Marginal Cost. Selanjutnya kita tarik lagi. Ini kita tarik di bagian atas ya teman-teman. Di sini kita tarik. Ya, kita beri nama SAC, Search Average Cost. Selanjutnya yang terakhir kita kasih nama LAC, di mana long run average cost. Nah, teman-teman, pada kurva ini kita ditetapkan berpotongan di titik ini. Jadi, kita tarik dari sini yang diberi nama SMC, dan di sini kita beri nama LMC, terus dari sini kita beri nama SAC, dan dari sini kita tarik ke sini itu LAC. Kita tarik titik potong. Ini kita kasih Q 0. Nah, dengan kejadian ini TR sama dengan TC. Intinya, dalam jangka panjang, pasar persaingan sempurna hanya akan mengalami yang namanya laba normal. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna sangat bergantung pada harga yang ditetapkan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar secara keseluruhan. Dalam jangka pendek, perusahaan menyesuaikan output mereka untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian berdasarkan biaya marginal. Dalam jangka panjang, masuk dan keluarnya perusahaan dari pasar mengarah pada kondisi di mana perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal dan harga pasar sama dengan biaya rata-rata jangka panjang. Nah, adapun kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Kemudian konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Kemudian terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Lalu harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Kemudian mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Lalu barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Adapun kelemahan dari pasar persaingan sempurna yaitu hanya terdapat satu atau dua industri
atau pasar yang mendekati pasar sempurna karena sektor yang lain banyak ketidaksempurnaannya. Lalu terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Lalu tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Jadi dapat kita simpulkan pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual yang membeli dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Nah, pasar persaingan sempurna juga merupakan pasar barang yang ideal karena mempunyai ciri-ciri yang memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ciri-ciri daripada pasar persaingan sempurna adalah perusahaan adalah pengambil harga. Lalu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Lalu menghasilkan barang yang serupa. Lalu terdapat banyak perusahaan di pasar. Kemudian pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna. Lalu keberadaan pasar persaingan sempurna secara realistis tidak ada karena ia hanya ada secara teori. Namun demikian, pasar global dewasa ini mengarah pada konsep pasar persaingan sempurna dalam arti variabel harga ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara penawaran dan permintaan pasar.